Bab berikutnya, kita ambil satu bab berikutnya, yaitu babu man istahya fa amara ghairahu bisu'al. Bab orang yang malu bertanya, kemudian dia menyuruh orang lain untuk bertanya. Bab siapa yang malu dalam bertanya, kemudian dia memerintahkan atau menyuruh orang lain untuk bertanya. Ini juga bagus, yang seperti ini juga baik. Yang penting ilmu agamanya didapatkan, baik dia bertanya langsung kalau dia bisa, atau dia suruh orang lain untuk bertanya. Intinya dia mendapatkan ilmu syar'i, dia mendapatkan keterangan syar'i untuk dia amalkan. Ketika dia malu bertanya langsung, jangan sampai malunya dia tidak membuat dia tidak mendapatkan ilmu syar'i. Kalau dia malu bertanya langsung, maka pakai cara lain untuk mendapatkan ilmu syar'i, yaitu dengan cara suruh kawan untuk bertanya, suruh sahabat untuk bertanya, suruh orang lain untuk bertanya. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berhubungan langsung dengan diri kita. Kalau kita langsung yang bertanya, kita malu. Kita sampaikan kepada sahabat dekat kita agar dia yang bertanya, sehingga sifat malu yang ada pada kita untuk menanyakan sesuatu tentang diri kita hilang, dan kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan ilmu yang kita butuhkan. Dan ini yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari berikutnya di dalam bab ini, ya, yaitu babu man istahya, bab siapa yang malu fa amara ghairahu bisu'al, maka hendaklah dia perintahkan selainnya untuk bertanya. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdullah ibn Dawud anil A'mash an Munzir Ats-Tsauri an Muhammad ibn al-Hanafiyah an Ali. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qal, kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madzaan fa amartu al-Miqdad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu fa qala fihi al-wudu. Kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madzaan, saya adalah seorang yang sering mengeluarkan madhi, sering mengeluarkan madhi. Fa amartul Miqdad, maka aku minta kepada Miqdad an yas'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tersebut. Ali malu untuk bertanya kepada Nabi karena itu menyangkut dirinya. Oleh karena itu dia mintakan kepada Miqdad radhiyallahu an untuk bertanya hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berada pada satu majlis. Ali meminta kepada Miqdad bertanya di majlis itu juga. Beliau tidak menanyakan langsung karena itu berhubungan dengan sesuatu yang ada pada dirinya, sehingga ada rasa malu untuk bertanya. Ada solusi, yaitu minta kepada sahabat kita yang ada di majlis untuk mewakili kita dalam bertanya. Intinya adalah jangan sampai malu itu menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu. Jangan sampai malu itu menghalangi kita untuk tidak mendapatkan ilmu syar'i yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan. Kalau kita tidak sanggup bertanya, namun kita membutuhkannya, maka ada solusi, yaitu pertanyaan tidak diucapkan langsung oleh kita, namun melalui orang lain menanyakannya. Kalau di zaman kita sekarang bisa melalui kertas, sehingga guru tidak tahu murid mana yang bertanya, guru tidak tahu murid mana yang bertanya, sehingga ilmu tetap didapatkan dan tidak terhalang oleh sifat malu yang tercela dalam menimba ilmu.
Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kuntu rajulan madza. Aku adalah seorang lelaki yang sering mengeluarkan madhi. Dan madhi adalah cairan yang keluar ketika tubuh merasakan syahwat dan keluarnya sebelum keluarnya mani. Keluarnya adalah sebelum keluarnya mani, dan keluarnya tidak seperti keluarnya mani. Ada dua yang membedakannya. Mani keluar dengan cara seperti terdorong. Ini yang pertama. Yang kedua, mani keluar dengan rasa lezat yang dirasakan oleh seseorang. Adapun madhi tidak. Kedua sifat mani tadi tidak ada pada madhi. Namun kedua-duanya sama-sama keluar dari seseorang di saat dia sedang bersyahwat. Baik mani ataupun madhi sama-sama keluar di saat seseorang bersyahwat. Namun yang membedakan antara madhi dan mani, apa yang tadi kita katakan. Ya, apa yang tadi kita katakan. Adapun mani apabila keluar, sudah tahu hukumnya wajib mandi. Bahwa orang yang maninya keluar, dia berada pada hadas besar. Dan hadas besar itu tidak bisa kecuali diangkat dengan cara mandi. Sementara yang keluar bukan mani, sesuatu sebelum mani, yang biasanya keluar sebelum mani, maka Ali bin Abi Thalib ingin bertanya kepada Nabi SAW tentang hal yang dia rasakan, hal yang dia temukan dari dirinya. Namun dia malu bertanya, malu menanyakan kepada Rasulullah SAW. Namun ada solusi, yaitu Ali bin Abi Thalib meminta Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an untuk menanyakan perkara itu kepada Rasulullah SAW. Ini yang tadi kita katakan bahwa ada solusi. Cari solusi lain. Yang penting tetap bertanya. Jangan sampai kehilangan ilmu syar'i. Jangan sampai rasa malu dari diri kita membuat kita tidak mendapatkan jawaban yang kita butuhkan. Apakah madhi ini harus mandi seperti mani, ataukah dia berbeda? Ali bin Abi Thalib membutuhkan jawaban. Namun ia malu mengucapkannya, karena ini dia berhubungan dengan dirinya sendiri. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Namun ada cara lain, yaitu meminta sahabatnya untuk bertanya, dan dijawab oleh Nabi SAW, fihil wudu. Setelah ditanyakan oleh Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu wa ardhah, Nabi menjawab fihil wudu, bahwa orang yang keluar mani, kalau dia hendak sholat tidak wajib mandi, dia hanya wajib berwudu saja. Hadas yang terjadi bukanlah hadas besar, namun hadas kecil, yang mana kalau hendak sholat tidak wajib harus mandi, tapi yang wajib adalah wudu saja. Yang wajib adalah wudu saja. Ini dia bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, masalah yang berhubungan dengan malu dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas daripada dua hadis yang berhubungan dengan malu. Pertama, hadis Abdullah bin Umar, malu karena ada orang-orang lebih mulia daripada dirinya di majlis, maka ini adalah malu yang terpuji, di mana seorang penuntut ilmu harus sadar siapa dirinya, pandai melihat dia ada sedang di mana, siapa di hadapannya. Jangan bicara pada
saat yang tidak dia yang harusnya berbicara, ada orang-orang lebih mulia untuk pantas berbicara, maka ini sifat malu yang terpuji. Ya. Dan kemudian yang kedua, malunya Ali bin Abi Thalib untuk bertanya langsung, akan tetapi ada cara untuk tidak kehilangan ilmu syar'i, untuk tetap mendapatkan jawaban dengan cara meminta yang lain untuk mewakili dirinya bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita dan memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita semangat terus untuk menimba ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin.